wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tan Stefan Manuel dengan NIM 187241052 dan rekan-rekan saya. Dit, saya Raditya Prasetya Diwahana dengan NIM 187244164. Saya Revaldo Dev Chandra dengan NIM 187241110. Kami dari kelompok 18 dan di sini kami akan menjelaskan mengenai game tic-tac-toe dengan bahasa pemrograman Java. Nah, untuk definisi, mungkin kita semua sudah tahu tic-tac-toe atau yang sering dikenal dengan noughts and crosses. Ini adalah permainan strategi sederhana antara dua pemain yang bermain di papan berukuran 3x3. Jadi, pemain bergiliran untuk menandai ruang kosong dengan simbol X dan O. Jadi, tujuan utama dalam permainan ini adalah menjadi yang pertama untuk membentuk 3 simbol identik secara horizontal, vertikal, maupun diagonal. Selain itu, setiap pemain juga harus berusaha untuk mencegah lawan untuk mencapai tujuan tersebut terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke penjelasan codingannya. Nah, untuk yang pertama ini bagian awal kode yang berfungsi sebagai penginisialisasi permainan, di mana metode main adalah titik masuk utama program yang membuat objek permainan dan memanggil metode mulai. Dalam kelas permainan, konstruktor akan membuat papan permainan atau objek papan yang menyimpan kondisi seperti X dan O dan mempersiapkan scanner untuk membaca input dari pemain. Di sini ada dua konstanta yaitu pemain atau min1 dan komputer 1 yang digunakan untuk membedakan giliran pemain dengan simbol X dan O. Jadi secara keseluruhan blok ini menjadi fondasi utama yang menyiapkan siapa pemainnya, bagaimana papan diatur, dan bagaimana input dari manusia dikendalikan sebelum permainan dimulai. Selanjutnya metode mulai. Jadi di public void mulai ini kita saat dipanggil akan menampilkan informasi awal. Yang selanjutnya program masuk ke dalam pengulangan while yang terus berjalan selama permainan belum selesai. Jadi di sini ada sistem print outline, tic-tac-toe, tingkat kesulitan tidak terkalahkan, print line Anda adalah pemain X, komputer sebagian pemain O, dan line masukkan baris dan kolom 0-2 dipisahkan oleh spasi. Lalu di sini ada pengulangan while yang terus berjalan selama permainan ini belum selesai. Dalam perulangan tersebut, papan permainan ditampilkan dan giliran ditentukan. Jika giliran pemain, maka metode langkah pemain dipanggil untuk membaca input. Lalu jika giliran komputer, maka metode langkah komputer dipanggil untuk menjalankan algoritma. Selanjutnya, setelah permainan selesai, karena ada pemenang atau papannya penuh, papan akhir ditampilkan dan program memberikan pengumuman apakah pemain yang menang, komputer yang menang, atau hasilnya imbang. Jadi di sini ada board tampilkan integer pemenang, cek pemenang. Jika pemenangnya adalah pemain, dia akan out print line. Tidak mungkin Anda menang. Jika tidak dia atau pemenangnya ada komputer, maka dia akan print line komputer menang seperti yang diharapkan. Dan selain itu, jika permainan seri, maka akan print line permainan berakhir seri. Nah, selanjutnya ada fungsi langkah pemain. Jadi di sini fungsinya akan nge-loop terus sampai pemain memasukkan input yang valid. Di sini guna fungsi ini untuk menangani input pemain manusia. Lalu untuk menjamin pemain hanya bisa memilih opsi kosong dalam batas 0-2. Lalu menyambungkan input ke logika papan melalui board set papan dan akan mengulang program jika input dari user salah. Lalu di sini ada private void langkah komputer.
Ini adalah fungsi yang dijalankan untuk menggerakkan otomatis komputer berdasarkan strategi yang kuat. Di sini komputer memanggil algoritma cerdas atau minimax untuk menentukan langkah terbaik yang bisa membawa komputer menang maupun seri. Setelah menemukan posisi yang optimal, komputer langsung memasukkan langkahnya ke papan melalui set papan. Lalu dengan pendekatan ini, komputer tidak akan pernah membuat langkah yang acak, sehingga semua pilihan yang diperhitungkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk mencegah kekalahan komputer. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah fungsi dari integer cari langkah terbaik. Nah, di sini fungsi ini bernama cari langkah terbaik dan mengembalikan array integer yang berisi dua nilai, yaitu koordinat langkah terbaik, baris dan kolom yang dapat diambil. Untuk inisialisasi variabelnya, yaitu skor terbaik sama dengan integer min value, yang dimaksud adalah dengan minimum integer yang akan digunakan untuk menyimpan skor tertinggi yang ditemukan selama pencarian langkah. Terus untuk integer langkah terbaik sama dengan new integer min 1, min 1 itu adalah diinisialisasikan dengan array yang berisi dua nilai min 1 yang akan diupdate dengan koordinat langkah terbaik jika ditemukan. Terus di sini ada for integer i sama dengan 0, terus i kurang dari sama dengan 3, kurang dari 3 dan i plus plus. Nah, itu untuk mewakilkan dua loop bersarang ini digunakan untuk mewakilkan interaksi melalui setiap sel papan pada permainan 3x3 i dan mewakilkan baris j untuk mewakili kolom. Dan itu ada if board get cell i dan j sama dengan 0. Itu untuk memeriksa apakah sel di posisi IJ kosong. Dalam konteks ini diasumsikan bahwa 0 itu untuk menunjukkan sel kosong. Nah, itu ada board set papan IJ, integer score sama dengan minimax false. Itu jika sel kosong, langkah tersebut diambil dengan memanggil board set papan I, J yang menetapkan langkah pemain di papan. Kemudian fungsi minimax false itu dipanggil untuk menghitung skor dari langkah tersebut. Minimax adalah algoritma yang digunakan untuk menentukan langkah terbaik dengan mempertimbangkan semua kemungkinan langkah selanjutnya. Setelah menghitung skor, sel yang baru saja dilihat di reset kembali keadaan kosong dengan board reset I, J. Terus di situ ada if skor lebih besar daripada skor terbaik sama dengan skor. Nah, itu jika skor yang dihitung lebih tinggi daripada skor terbaik, maka skor terbaik diperbarui dengan skor baru dan langkah terbaik diupdate dengan koordinat I dan J. Terus di situ ada return langkah terbaik. Nah, setelah semua sel diperiksa, fungsi ini mengembalikan langkah terbaik yang berisi koordinat langkah terbaik yang ditemukan. Selanjutnya ada privat internal minimax boolean maksimal. Nah, ini fungsi ini bernama minimax dan menerima satu parameter yaitu boolean maksimal. Parameternya itu digunakan untuk menentukan apakah saat ini sedang mencari skor maksimum untuk pemain atau minimum untuk lawan. Terus ada integer hasil sama dengan board cek pemenang. If hasil sama dengan 0, board papan penuh. Pertama, fungsi ini untuk memeriksa pemenang dengan memanggil board cek pemenang. Jika angkanya itu 0, berarti ada pemenang atau papan sudah penuh. Jika angkanya itu bukan 0, itu berarti ada pemenang atau papan sudah penuh. Maka fungsi mengembalikan hasil tersebut. Nah, if maksimalkan integer skor terbaik sama dengan integer min value. Jika maksimal bernilai true, maka kita mencari langkah terbaik untuk pemain. Misalnya, pemain X skor terbaik diinisialisasikan dengan nilai minimum integer. Terus ada if board get cell IJ sama dengan 0. Board set papan IJ sama yang kayak tadi. Jika sel di posisi IJ kosong, langkah tersebut diambil dengan board set papan IJ. Fungsi minimax false dipanggil untuk mengevaluasi langkah-langkah selanjutnya dengan parameter false untuk menunjukkan bahwa giliran lawan berikutnya. Setelah mendapatkan skor, sel direset kembali ke keadaan kosong. Skor terbaik diperbarui dengan nilai maksimum antara skor yang baru hitung dan skor terbaik yang sudah ada. Terus ada return skor terbaik. Setelah semua sel diperiksa, fungsi mengembalikan skor terbaik yang merupakan skor maksimum yang dapat dicapai oleh pemain. Terus ada else-nya itu integer skor terbaik sama dengan integer max value. Jika maksimal
bernilai false, maka kita mencari langkah terbaik untuk lawan. Misalnya pemain O, skor terbaik diilustrasikan dengan nilai maksimum integer. Terus ada if board get cell IJ sama dengan 0, board set papan sama kayak yang tadi. Jika di posisi IJ kosong, langkah tersebut diambil dengan board set papan IJ. Untuk fungsi minimax true dipanggil untuk mengevaluasi langkah selanjutnya dengan parameter true untuk menunjukkan bahwa giliran pemain B. Setelah mendapatkan skor, sel di reset kembali ke keadaan kosong. Skor terbaik diperbarui dengan nilai minimum antara skor yang baru dihitung dan skor terbaik yang sudah ada. Terus ada return skor terbaik. Setelah semua sel diperiksa, fungsi mengembalikan skor terbaik yang merupakan skor minimum yang dapat dicapai oleh lawan. Oke, selanjutnya itu tentang bagian kelas papan, di mana bagian itu berfungsi sebagai inti dari permainan, karena di sini menyimpan kondisi papan dalam bentuk array 3x3 dan juga mengatur giliran antara pemain dan juga komputer. Nah, di awal kelas papan ini akan membuat sebuah array baru yang berisi angka 0 di semua sel, yang artinya papan itu masih kosong. Nah, selain itu, variabel giliran di set -1 itu agar pemain itu atau yang menggunakan simbol X itu mendapatkan giliran pertama. Nah, nilai -1 dan 1 itu akan menjadi penanda di mana -1 untuk pemain dan juga 1 untuk komputer. Eh, Sehingga program ini itu bisa dengan mudah mengetahui siapa yang akan bermain untuk selanjutnya. Nah, ketika kode ini dijalankan, itu belum ada tampilan visual karena kelas ini itu hanya menangani data secara internal saja, tetapi ketika dipanggil di bagian lain dalam program seperti fungsi tampilkan ataupun mulai, maka hasilnya akan berupa permainan 3x3 dengan simbol strip di setiap kotak. Itu akan dijadikan sebagai tanda bahwa semua posisi itu masih kosong. Nah, kemudian ada public void tampilkan ini itu berfungsi untuk menampilkan kondisi papan permainan tic-tac-toe ke layar agar pemain bisa melihat posisi terkini dari simbol X dan juga O. Nah, eh, di fungsi ini itu menggunakan dua perulangan for untuk menelusuri setiap baris dan juga kolom dalam array 3x3 yang menyimpan data dari permainan. Nah, kemudian setiap elemen array itu memiliki nilai-nilai tertentu. 0 itu artinya sel masih kosong, -1 itu berarti diisi oleh pemain, eh, kemudian 1 itu diisi oleh komputer atau O. Kalau pemain itu X, sedangkan komputer itu O. Nah, melalui perintah switch ini, maka angka-angka ini akan diterjemahkan dalam simbol-simbol visual, yaitu sebagai tanda strip untuk sel kosong, X untuk pemain, dan juga O untuk komputer. Nah, selain itu juga program akan mencetak garis vertikal antar kolom dan juga garis horizontal antar baris untuk membentuk tampilan papan yang menyerupai kotak tic-tac-toe. Oke, selanjutnya itu ada eh, bagian dari public boolean set papan, integer baris, dan juga integer kolom, di mana di fungsi ini itu akan bekerja sebagai apa ya, bisa dibilang gerbang dari keamanan setiap kali ada permintaan untuk mengisi sel tertentu. Nah, pertama ia akan memeriksa apakah koordinat yang diterima itu masih berada di dalam rentang 0 sampai 2 dan apakah sel tersebut belum ditempati. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka fungsi ini akan langsung mengembalikan false
sehingga langkah ditolak dan papan tetap tidak berubah. Nah, jika valid, sel itu akan diisi dengan nilai variabel giliran, yaitu -1 untuk pemain atau yang disimbolkan dengan X dan juga atau 1 untuk komputer yang disimbolkan O. Nah, kemudian giliran itu akan segera dibalik dengan operasi sederhana, yaitu giliran sama dengan min giliran, yang berarti itu hak bergerak itu akan otomatis berpindah ke musuh. Kemudian dengan adanya langkah-langkah seperti itu, maka semua langkah dari player itu akan terjaga dan tidak mungkin terjadi dua simbol dalam satu kotak. Dan proses pergantian giliran berlangsung dengan baik dan tidak ada hambatan. Oke, selanjutnya kemudian ada public integer cek pemenang, di mana di fungsi ini itu fungsinya untuk memindai seluruh papan permainan untuk mencari pola kemenangan. Pertama program ini itu akan memeriksa tiap baris. Jika ketiga sel dalam satu baris memiliki isi yang sama dan itu bukan 0, artinya itu sudah diisi X ataupun O, maka pemain akan dinyatakan menang. Proses yang sama dilakukan untuk kolom dengan memeriksa posisi vertikal. Nah, setelah itu fungsi ini juga itu memeriksa dua garis diagonal, satu dari kiri atas ke kanan bawah dan satu lagi dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, jika salah satu kondisi ini terpenuhi, nilai yang dikembalikan adalah -1 atau pemain X atau 1 atau komputer O. Nah, tergantung dari simbol yang menang. Jika tidak ditemukan kondisi kemenangan sama sekali, maka fungsi akan mengembalikan angka 0, yang artinya permainan masih berlanjut atau seri. Kemudian ada fungsi di mana ada public boolean permainan selesai, di mana fungsi ini itu merupakan fungsi yang memberitahu program kapan akan menghentikan permainan. Program ini tuh akan mengembalikan true jika ada dua kondisi. Yang pertama itu sudah ada pemenang, yaitu cek pemenangnya itu tidak sama dengan 0, dan yang kedua itu papan sudah penuh, yang artinya tidak ada lagi sel kosong. Jadi, ketika salah satu dari dua syarat ini sudah terpenuhi, maka permainan otomatis akan berhenti dan tidak akan menerima langkah-langkah yang berikutnya. Sedangkan untuk public boolean papan penuh sendiri ini, fungsinya itu untuk mengecek apakah semua sel di papan itu sudah terisi atau belum. Nah, di dalam fungsi ini akan memeriksa seluruh baris dan juga kolom. Jika masih ada minimal satu sel yang bernilai 0, artinya itu kosong, ia langsung mengembalikan false. Jika tidak ada sel yang kosong, maka kode ini tuh akan mengembalikan true. Kemudian ada kode public void reset papan, di mana fungsi reset papan ini bertugas untuk mengosongkan seluruh isi papan dan mengatur giliran kembali ke pemain atau X. Nah, biasanya itu digunakan ketika ingin memulai permainan baru. Saat dijalankan, seluruh kotak akan kembali menjadi tanda strip yang menunjukkan bahwa tidak ada langkah yang dimainkan. Nah, fungsi reset sel sendiri itu untuk menghapus isi satu sel tertentu dan membalik giliran, dan itu sangat berguna di saat komputer menghitung langkah terbaik menggunakan algoritma minimax, meskipun tidak terlihat langsung di tampilan pemain tadi. Nah, untuk fungsi get cell sendiri itu memungkinkan untuk mengetahui isi dari suatu sel, apakah kosong
apakah diisi X sama dengan atau nil 1 atau O itu atau 1 yang dibutuhkan oleh komputer untuk mengambil keputusan. Nah, sedangkan get giliran sendiri ini untuk digunakan untuk mengetahui siapa yang sedang mendapat giliran saat ini. Sehingga program bisa memutuskan apakah menampilkan eh, langkah Anda atau komputer sedang berpikir. Nah, jadi kesimpulan dari game tic-tac-toe yang kami buat. Tic-tac-toe itu merupakan sebuah permainan dua pemain di papan 3x3 yang diimplementasikan dalam Java dengan AI menggunakan algoritma Minimax, di mana program ini itu untuk menangani input pemain, menampilkan papan secara interaktif, mengecek kemenangan, dan juga memastikan komputer bermain akan optimal. Nah, permainan berakhir saat ada pemenang atau papan penuh dengan fitur set untuk memulai kembali. Kemudian kami akan mencontohkan permainan dari game tic-tac-toe yang sudah kami buat. Oke, jadi untuk contoh yang pertama, kami akan mulai dari di satu-satu atau di tengah-tengah ya. Salah. Baru kami melanjutkan di sini sudah ada komputer sedang berpikir lalu menunjukkan kembali papan tersebut. Lalu kita misalkan kita masukkan lagi di bagian 20 atau di ujung kiri bawah. Nah, lalu di sini semisal kita mau sengaja membuat komputernya menang, kita akan mengambil di 10 atau di tengah bagian kiri. Komputer akan otomatis mencari cara tercepat untuk menang. Di sini kita bisa melihat kosong full di atas, lingkaran-lingkaran-lingkaran, lalu memprint line komputer menang seperti yang diharapkan. Lalu misalkan kami contohkan sekali lagi, lalu kami input di 00. Nah, di sini X akan dibuat di ujung kiri atas. Nah, di sini akan misalkan kita contohin menginput yang salah, misalkan kita menginput lagi di 00. Nah, akan muncul langkah Anda tidak valid, lalu program akan meminta untuk mengulang kembali. Ini juga bisa semisal kita buat angka yang tidak valid seperti 03. Nah, di sini komputer juga algoritma akan meminta untuk mengulang program kembali karena hasil yang diinput itu tidak dapat diimplementasikan ke program. Oke, jadi sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.